الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وشارح رحمه الله تعالى وعلى من نفى به وفي علومهما في دارين آمين. ثم يحيي الله الميت بإعادة الروح إلى جميع البدن بأجل سؤال الملكين منكر ونكير، وبعد السؤال يخرج منه الروح ويعذب من أراد تعذيبه بأن يخلق الله في الميت نوع حياة بسبب اتصال الروح بجسده كاتصال شعاع الشمس بالأرض بقدر ما يدرك الألم ويتعلم الروح مع الجسد وإن كان خارجا منه. Bapak hadirin saudara jamaah sholat subuh gabungan musola Darul Muttaqin wabil khusus DKM Bapak Zain Inapillah Ustaz Jiwanata Ustaz Najul Ndukaan, Bapak-bapak para sesepuh bini sepuh, orang tua Bapak Ustaz Jabar Basadi, Bapak Iskandar, para pengurus subuh gabungan, hadirin jamaah dan Allah. Alhamdulillah kita pagi ini masih dapat anugerah bisa kembali kumpul hadir di sholat subuh gabungan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ikhlas dan Allah terima dan balas dengan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin saudara, lanjutan kajian kitab puasa Nabi kemarin sudah kita bahas bahwasanya kematian itu berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ajal ketentuan Allah kapan manusia itu mati. Jadi bukan karena yang lain. Matinya itu ajalnya sudah sampai bareng dengan sabar, sakit di rumah sakit, dipasang infus segala macam, semuanya serba selang. Kencingnya pakai selang, makan pakai selang, semuanya pakai selang. Nah itu bareng dengan habisnya ajal. Ada orang ya udah agak ada harapan lah, emang apa? Boleh pakai selang. Yang nungguin yang mati, yang itu disetel lagi. Pulang ke rumah, makan lagi, ngaji lagi, subuh gabungan. Itu berarti tidak ada penyakit yang mematikan. Kalau orang kan saudara dokter ini dari sisi kedokteran ya, si kedokteran itu ada penyakit yang mematikan, jantung, diabetes, apalagi stroke. Nah itu bisa penyakit-penyakit yang mematikan. Nanti Allah akan hidupkan. Tsumma yuhyillahul mayyita. Kemudian Allah menghidupkan al-mayyita mayyit. Bagaimana caranya Allah menghidupkan mayyit? Bi'adatir ruhi, dengan mengembalikan ruh ila jami'il badani, ke seluruh badan. Jadi mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Ruh dikembalikan. Artinya hidup semua. Merasakan sakit semua. Untuk apa Allah menghidupkan kita tuh? Li ajli su'alil malakaini munkarin wa nakirin. Li ajli su'alil malakain, untuk menjawab pertanyaan dua malaikat, munkarin wa nakirin, malaikat munkar nakir. Itu jawab. Apa nih? Kita bingungnya sendirian, nggak ada temannya. Kalau di sini kita punya salah, rame-rame ya ditanya polisi, kita rame-rame. Istilahnya rombongan satu bisnya kita ditangkap polisi. Jawabnya enak, rame-rame. Yang satu ngomong begini, yang satu ngomong ada yang bantuin. Nah kalau kita sendirian, siapa yang bantuin? Susah ini. Wabada su'ali, dan sesudah pertanyaan malaikat munkar nakir, yakhruju minhu ruhu, maka keluarlah minhu, dari jasad orang itu, ruhnya keluar, mati lagi. Nah sesudah itu diapain kita? Wa yu'adzabu man araba ta'dzibahu, wa yu'adzabu, dan Allah menyiksa man, orang-orang aroda yang Allah kehendaki ta'dzibahu, menyiksanya. Di kuburan itu dibagel malaikat, dibanting, dibagel, nanti dibagel. Ya, dibagel di kuburan itu.
dipukulin pakai benda. Nah, itu namanya digagel. Bukan dikemplang, digagel. Nah, itu nggak karu-karuan deh. Jerit-jerit, nangis-nangis, dibanding, dikejik, malaikat mungkar nakir. Itu kalau di dalam nanti yang akan kita kaji. Selain selesai, saya sudah siapin kitab Arba'urus Sa'id, tinggal naik cetak. Itu ada siksaan orang yang ada sembahyang di kuburan, dikejik sama malaikat, masuk ke dalam tanah sekitar 70 meter ambles, diambil sama malaikat, pakai kukunya dikeluarin, dibakar lagi, terus gak berhenti. Ya ini yang nyiksa itu Sujaul Aqrab, ular yang sangat besar, sebesar pohon kelapa, gedenya itu seperti ular anaconda kalau kita lihat di televisi itu. Dia itu kepalanya botak yang akan menggigit, menjepit, dan luar biasa siksaan orang yang nggak sembahyang di kuburan. Jangan sampai kita nggak sembahyang, berarti kalau orang nggak sembahyang udah kuat badannya. Ini siksaan buat orang yang tidak sholat. Bagaimana caranya Allah menciptakan siksaan? Sakit nggak di kuburan disiksa? Ini kan ruh itu sudah dicabut lagi sesudah hidup untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, kita mati lagi. Kalau udah mati diapain aja kan nggak sakit. Kita masih hidup nih, jangan kata ditusuk pakai jarum, dipotong, ditusuk jarum aja kita jingkat. Atau kita jalan nginjek bara api rokok, kita jingkat. Makanya buang bara api rokok jangan sembarangan, Pak. Yang di mesin buang rokok saya kasih, Pak. Jadi buangnya jangan di jalanan. Kalau kita nginjek siapa? Disumpahin orang kita. Nih biasanya perokok itu egois. Betul kan? Ruangan begini kan kita mestinya harus menghirup udara yang bebas dari racun. Jadi merokok di pojokan, semuanya bisa beracun. Kalau bilangin dilarang merokok di area ini, kan bisa ada tulisan di sini, mah kagak. Itu bukan merokok tuh. Pengalaman, Pak, jangan tersinggung. Saya itu dulu begitu, bukan merokok. Sekarang udah nggak ada. Nah ini Allah itu kan dulu sudah mati tapi bisa merasakan siksaan. Kalau udah mati kan nggak ngerasain sakit, tapi setelah ruh kita dicabut di kuburan, di dalam kuburan itu kan udah nggak ada ruhnya. Hidup hanya untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, dan itu mati lagi. Bagaimana itu bisa nggak merasakan sakit di kuburan? Nah, ini jelasan ini. Wa man arada wa yu'adzibu man arada ta'dzibahu, dan Allah menyiksa orang-orang yang hendak ia siksa. Bagaimana caranya? Bi ayyakhluqa Allahu fil mayyiti naw'a hayatin. Bi ayyakhluqa Allahu, dengan cara Allah menciptakan apa fil mayyiti, di dalam mayit. Apa yang menciptakan naw'a hayatin, sejenis kehidupan. Jadi kita seperti hidup. Kayak nanti untuk rasionalisasinya begini. Kalau saya Nawawi jelas begini. Matahari dengan bumi ini jaraknya 93,6 juta tahun perjalanan. Percaya ya Pak? Saya info itu dari buku nih. Ada buku namanya dulu tahun 2012. Kiamat tahun 2012, tanggal 12, bulan 12, 2012. Berarti kiamat kelewat. Berdasarkan perkiraan suku Maya. Itu ada seorang profesor menuliskan berikut. Itu perjalanan bumi dengan matahari 93,6 juta tahun perjalanan. Itu kan jauh banget. Jauh. Tapi begitu matahari meletak siang, kita kepanasan. Memang kita punya koneksi dengan matahari? Enggak kan? Tapi kok bisa panas? Nah kayak begitu. Jasad kita di kuburan bisa dengan roh, tapi kok disiksa itu kita bisa merasakan tubuh kita di kuburan. Nah, ini rasionalisasinya itu seperti itu. Ya, Allah ciptakan sejenis kehidupan di dalam mayit. Bagaimana bisa babittisalir ruhi bi jasadihi, dengan sebab perhubungan, hubungan roh dengan jasad, ada ittisal, ada koneksi. Kattisali syu'a'i syamsi, sebagaimana hubungan sinar cahaya matahari bil ardi, ke bumi.
bumi itu jadi kering, yang tadinya basah karena hujan, begitu matahari muncul tinggi kering semuanya. Bahkan kalau keringnya kepanjangan jadi kerontang, air habis. Betul. Jadi meskipun roh kita ini sudah tercabut dari jasad, kita ada di kuburan, bisa merasakan siksaan. Ini berhenti, jangan nggak sembahyang. Nih, hati-hati yang nggak sembahyang seminggu sekali, setahun 2 kali, boleh sembahyang. Istilah guru saya itu kayak di madrasah, sembahyang celang cekung, Kadang sembahyang, kadang kagak. Lagi ada masalah, sembahyang. Lagi banyak duit, kagak sembahyang. Ya karena begitu, kudu ajak istiqomah. Sembahyang itu jangan sampai ditinggal. Siksanya berat tuh kita bayangin deh. Kita sendirian di kuburan gelap, nggak ada temennya, kita merasa disiksa. Meskipun roh kita udah kembali dicabut lagi, itu masih bisa merasakan. Berapa lama itu? Biqadri ma yudrikul alamat, kadar masa yang bisa orang itu merasakan rasa sakit, kepedihan, siksaan. Jadi berapa lama terserah Allah Subhanahu wa taala. Fayata'alamu ruhu ma'al jasadi, fayata'alamu maka akan merasakan sakit ruh ma'al jasadi bersama jasad. Jadi ruh dan jasadnya dua-duanya merasa sakit. Jadi jangan dianggap udah mati di kuburan nggak ada sisa kubur, kata siapa? Nah, ini ya. Wa in kana kharijan minhu, meskipun ruh itu kharijan telah keluar minhu dari jasad, meskipun sudah keluar dari jasad, itu masih tetap merasakan sakit. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Wal kafiru. Nah, nih, berapa lama siksa kubur ini ada? Wal kafiru, dan adapun orang kafir, ada buhu siksaannya daimun langgeng sakawase ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Dari mulai masuk kuburan sampai kiamat kagak berhenti. Ini Masya Allah. Makanya Bapak di saudara, kita ini terhadap saudara-saudara kita yang tidak beriman, tidak beragama Islam, tidak perlu kesian. Jangan kita musuhin, jangan lagi ibadah di bom. Nah, matinya tidak beriman. Berarti kita rela orang itu matinya tidak beriman. Jangan kesian. Kita usahakan berbaik-baiklah. Supaya apa? Supaya orang-orang non-muslim itu jadi simpati dengan agama kita. Itu cara dakwah yang benar, bukan yang musuhin. Sebab apa? Berarti kalau dia nanti matinya itu kafir, kita reto dia mati kafir, kesian kan? Tuh, ya. Jadi di mana dia supaya dia simpati masuk Islam dan hidayah. Itu jadi jangan sampai kita malah ridho orang itu matinya mati kafir, berjerasa, mampus. Itu yang begitu itu jangan. Ya, kasihan ya. Bapak itu sisanya dari selama-lamanya ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Bapak itu saudara, sebagaimana junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sangat-sangat menyayangi umatnya. Jangan sampai mereka itu matinya kafir. Nabi didakwahi dikatakan apa aja diam, enggak balas. Supaya apa? Supaya orang itu beriman. Sampai begitu Nabi membelanya. Bukan terus kita kasar, maki-maki, caci maki, bukan. Justru orang malah lari dari Islam. Jadi dengan cara yang santuy bijak. Lihat tadi, diapain aja, ya nggak masalah. Tidak membalas. Kenapa itu tadi? Nabi kepengen umatnya itu selamat. Ini jangan kita berpikiran begini Pak. Dia bukan orang Islam. Nah itu bukan umat Nabi Muhammad. Bukan, itu umat Nabi Muhammad. Saya kasih tahu nih. Jadi semua umat manusia yang hidup sesudah Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, itu semua umat beliau. Itu semua umat manusia sedunia, ini umat Nabi Muhammad. Jangan dianggap dia tidak muslim, bukan itu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, cuman ada umatan dakwah, umatan ijabah. Umatan dakwah itu umat-umat yang non-muslim yang diajak untuk beriman. Nah, kita nih yang beriman, yang beragama Islam, umat dan ijabah, umat yang menjawab, mengikuti ajakan Nabi. Nah, itu. Jadi semua umat Nabi Muhammad kita putus hanya putus kesian. Jangan sampai
mereka ini tidak beriman sampai matinya dalam keadaan kafir, jangan sampai. Begitu juga saudara kita nih yang belum ibadah, masih bermaksiat, jangan kita kata gini, lu malu-malu umat Islam, lu murtad sekalian, lu kita kata, jangan, suruh tetap dia taubat. Dan gitu, sebab apa? Nanti siksaannya itu di kuburan enggak selamanya. Kan ada siapa? Ya ada kita nih umat Islam yang pada ikut tahlilan, bikin haul umum, kan lumayan tuh, dosanya diampuni. Ada bulan Ramadan, ada hari Jumat. Ini nanti umat Islam, ada bulan Ramadan, ada hari Jumat, itu siksaannya hilang. Istirahat, nggak percaya gimana? Ntar dimodalin handphone Samsung S7, ada 50 juta. Oh enggak. Nah nih, lu akan merasakan sakit. Wal kafiru adzabuhu da'imun, orang kafir siksaannya selama-lamanya sampai kapan? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa yurfa'u 'anil mu'minina al-'adzabu, wa yurfa'u, dan diangkat 'anil mu'minina orang beriman. Apa yang diangkat? Al-'adzabu, azab, siksaan dari orang beriman diangkat. Kapan dihilangkan? Diangkat di yaumil jum'ati, pada hari Jumat. Setiap hari Jumat hilang azab kubur. Wa fi syahr Ramadan, dan di bulan Ramadan. Makanya orang-orang dikubur girang, ada di Jumat itu girang, ada bulan Ramadan pada girang. Kalau istirahat lumayan, jadi sisa hilang. Kenapa? Dihormatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, karena menghormati Muhammad, jadi Nabi Muhammad luar biasa, masya Allah. Nih kita untung jadi buat Nabi Muhammad, kagak minta, kagak mesen. Nah, kita lahir dari rahim seorang ibu, dari darah seorang ayah yang beriman kepada Allah. Untung kita gak mesen. Nah, kita lahir ke dunia dikenalkan oleh orang tua kita, Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita, Islam agama kita. Terus dikenali orang tua kita, beruntung. Nggak pakai mesen, nggak pakai susah-susah. Kita disekolahin di madrasah, dianterin haji, diajar baca Quran. Itu luar biasa, nikmat kita nih. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala punya orang tua. Jadi jangan sampai orang tua kita nggak doain. Habis sembahyang baca doa itu, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna. Jangan sampai lupa doain orang tua kita. Nah, wa in mata yaumal jum'ati aw lailatahu. Wa in mata, dan apabila orang itu mati yaumal jum'ati, hari Jumat, aw lailatahu, atau malam Jumat. Jadi Kamis malam Jumatnya dia mati, atau hari Jumatnya dia mati. Bagaimana tuh? Yakunul adabu sa'atan wahidatan. Yakunul adabu, maka ada azab tersebut sa'atan wahidatan, hanya satu saat saja. Berapa lama? Apa 1 jam? Apa sesaat? Apa sehari? 2 hari? Yang jelas ini hanya sesaat saja, sisa gurunya. Ini khusus orang yang matinya hari. Tapi harus kendat. Itu kendat. Jangan bunuh diri. Nah gitu, pengen mati hari Jumat minum baik. Jangan. Jadi udah, pokoknya matinya hari apapun nggak masalah. Yang penting husnul khotimah. Nih, jangan gara-gara keistimewaan mati hari Jumat terus kita bunuh diri, nggak boleh. Nah, wadabdatul qabri kadzalika. Wadabdatul qabri, dan jepitan kuburan. Kita nanti di kuburan itu dijepit. Kadzalika juga seperti itu, artinya nanti hari Jumat akan hilang, di bulan Ramadan akan hilang, dan orang yang mati di hari Jumat atau malam Jumat, siksa kubur dan himpitan kubur itu pun akan hilang, hanya sesaat saja. Ini keistimewaan barokahnya hari Jumat. Dan kemudian bagaimana? Yang qati'u, kemudian azab tersebut hilang, terputus. Wala ya'udu, tidak akan kembali ila yaumil qiyamati, sampai dengan hari kiamat. Orang beriman meskipun dia itu dulunya nggak karu-karuan,
ya, karena di backup oleh keluarganya yang fahamnya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau cirinya, kalau mati ditahlilin, habis talqinin malam ditahlilin, itu ahlus sunnah wal jamaah. Jangan beda channel, Pak. Jangan beda channel, biarin mau katain bid'ah nggak apa-apa. Gua pengen mulia, jangan kayak kebo. Kuburin aja udah. Nggak tahlilin, nggak lupa yang ditalqinin, itu kebo. Ya. Ini saya ingat dulu ngaji paham akidah al-sunnah wal jamaah. Guru saya Allah Wahyarham kayak yang minum alim baca saya sendiri. Bapak ibu mati, yenora kita lili, kaya sapi mati. Ada kadal kodok pedus, haramus, kadal kodok pedus, hadang dikeremus. Jadi bapak ibu mati, kalau mati nggak ditahlilin kayak ada orang nahlilin kebo? Orang, masa orang tua kita disamain? Beda. Ayo muliakan orang tua kita, tahlilin. Ya ini mau katain apa kan? Urusan dia. Jadi orang hebat, kita orang yang masih butuh pertolongan orang yang mati. Tuh, jadi jangan bilang aja Pak. Dan tidak akan kembali sampai hari kiamat. Nah, ini apa namanya, jasadnya orang yang ada di kuburan. Wa amma ihya'ul mauta ba'da fanaihi. Bapak dan Saudara, apa yang saya tulis di buku ini sari dari kitab ini. Jadi tidak semuanya saya tulis. Jadi di sebagian yang redaksi itu bahasa saya, bukan bahasanya Syekh Nawawi Banten. Ini sebagian dari bahasa saya, pemahaman saya terhadap kitab ini. Sebab kalau ditulis itu tembelnya luar biasa, bisa 900 halaman. Ini makanya saya ringkas saja. Wa amma ihya'ul mauta, dan adapun penghidupan orang-orang yang sudah mati. Ba'da fanaihim, sesudah mereka binasa dari dunia, kan hilang. Buminya juga sudah hancur. Kita mati, baik yang dibakar atau ditelan hewan atau dimakan binatang buas, udah jadi teletong jasad kita. Kemudian buminya hancur pula karena kiamat. Nah, kita udah fana, hilang semua, udah musnah. Bagaimana Allah menghidupkan manusia, makhluk yang tadinya hidup sesudah buminya fana? Bi'adatir ruhi ila jasadihim, yaitu dengan mengembalikan ruh ila jasadihim, kepada jasad mereka. Mana dalilnya kalau manusia bakal hidupkan lagi? Itu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 73. Didalili qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, kadzalika yuhyillahul mauta. Kadzalika, demikianlah, yuhyillahu, Allah akan menghidupkan al-mauta, semua makhluk yang sudah mati, yang pernah hidup, yang apa Allah pernah ciptakan, semuanya akan dihidupkan kembali, termasuk anak-anak kita yang meninggal. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rasulullah sayyidina Abi Bakr Umar wa Utsman wa Ali lalu Syekh Qadir Jalal alaihi jami' wa lisama'i lalu Maulana Tajis Yazami lalu al-marhum al-habib al-yabdar min as-sidaw ila roh ya haji mufdal fi lalu al-marhum Haji Ibrahim Syekh lalu al-marhum Ustaz Haji Abu Bakar Muwadi lalu al-marhum Ustaz Haji Yusuf bin Haji mufdal fi lalu al-marhum Ustaz Ali Zain lalu al-marhum Ustaz Haji Nasuja lalu al-marhum Ustaz Taufiq lalu al-marhum min waqt salah darul muttaqin ila ruhi al-marhum min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa aqrabatina wa ustadina wa muallimina wa jami'il muslimina wal muslimat wa furu'ihim wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yataqassahum bir rahmah wal maghfirah wa yasinuhum al jannah bi hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واغفر يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة بسلامة الفاتحة وببركة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وبالنعمة وبالقوة وبالصحة وبالسلامة أبواب المغفرة أبواب الجنة أبواب الرضا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق بالسنة دار المتقين سابقا ولكنكم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من أهل الجنان ولا تجعل قبورهم مغفرة من حفرة النيران اللهم اجعل لنا ولدا صالحا سالما علما غنيا وبرا ولوالدي وتعالى ولرسولك صلى الله عليه وسلم والبث من الآفات والأحد إنك على كل شيء قدير ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواكم بها سبحانك اللهم ونحييهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم